Selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini masih dalam suasana tahun baru. Kita percaya tahun ini adalah tahun terobosan baru bagi setiap kita, amin. Anggur baru tercurah buat setiap kehidupan kita, amin. Semua yang percaya lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih dan kami mengucap syukur buat hari yang baru, minggu yang baru yang Tuhan sudah izinkan kami lewati, Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami lewat setiap pujian kami, penyembahan kami ya Bapa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berhadiratlah di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak dimuliakan. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab daripadanya lah datang keselamatan. Sebab daripadanya lah datang sukacita. Sebab daripadanya lah datang damai sejahtera Tuhan. Oh, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan atas keadilannya dan bermazmur bagi nama yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan.
tempat ini Tuhan. Setiap hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan puji-pujian. Semua yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya, amin. Kita percaya tahun ini adalah tahun terobosan, amin. Tahun ini adalah tahun pengucapan syukur yang luar biasa buat kebaikan Tuhan. Anggur baru tercurah, hari hadirat Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan kita, amin. Haleluya. Orang-orang yang janjinya digenapi oleh Tuhan, wajahnya pasti bersuka cita. Mari toleh kanan kirimu, katakan janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya. Sukacita melimpah. Tahun baru, minyak yang baru, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Mari umat yang bersorak pada Tuhan, salutkan haleluya. Mari menari buat Tuhan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi, kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Suarakan, hey, Tuhan memberiku kegirangan. Mari lambaikan tangannya. Sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Wajah-wajah yang bersuka cita, mari nyanyikan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, muji dan menyembah. Mari sepakat, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi, melanda. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, amin. Sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Jemaat Tuhan, Tuhan memberiku kegirangan. Beri tepuk tangan di atas kepala. Sukacita Sukacita melimpah, dicurahkan. amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita di tempat ini.
amin. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Amin. God is good All the time. and all the time. God is good. God is good All the time. and all the time. God is good. God is good All the time. and all the time. God is Beri good. tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Mari tepuk tangannya buat Tuhan kita lebih lagi. Dialah yang baik dalam setiap waktu kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People for every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Sama-sama, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People for every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Sama-sama jemaatku. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you, worship you. Sekali lagi. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. We worship you.
kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bahwa kami masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang kuandalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu. Tiada lain yang kurindukan, tinggal di hadirat-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang kuandalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu. Tiada yang lain, tiada lain yang kurindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang kuandalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajar setiap kami Tuhan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu. Tiada yang lain, tiada lain yang kurindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu
kebaikanmu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atas kami Tuhan. Sungguh tiada Allah seperti-Mu, bersyukur selalu kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Sungguh tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu, mari angkat tanganmu, katakan Hosana, 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 Hosana.
bersyukur Tuhan. Engkau sungguh Allah yang dahsyat bagi kami. Engkau begitu memperhatikan kami. Terima kasih buat tahun baru yang Kau beri Tuhan. Tahun kebaikan-Mu, tahun rahmat Tuhan. Tahun di mana kami boleh menerima kembali kelimpahan demi kelimpahan oleh karena kasih Tuhan yang besar atas kami. Kami berbahagia pagi ini kami dengar firman-Mu sekali lagi. Biarlah firman ini Tuhan tertanam dalam hati kami. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, Engkau urapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami semua rindu Tuhan, firman ini memerdekakan seluruh kehidupan kami. Roh Allah, Engkau jamah kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, perbaharui kami. Kami yang ada dalam ruangan ini, bahkan di rumah kami masing-masing, menerima berkat yang sama daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Yang semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Ya, shalom, selamat pagi. Walaupun kita tidak seberapa pagi ini, tapi kita percaya hadirat Tuhan ada, amin. Selamat datang untuk sahabat Kanaan yang baru pertama kali datang beribadah di GB Kanaan bersama-sama dengan kita di tempat ini. Juga seluruh jemaat Tuhan yang datang beribadah di rumah ini, bahkan di rumah masing-masing yang beribadah mengikuti siaran online. Tuhan Yesus memberkati. Ini baru hari yang ke-9 di tahun yang baru. Sukacita Tuhan luar biasa, amin. Sukacita Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita, amin. Nah, pagi ini, bulan ini sebenarnya kita belajar tentang satu tema besar untuk satu bulan ini adalah komitmen untuk tertanam di dalam Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang ditanam di bait Tuhan. Untuk pertama kali setelah minggu yang pertama dibawakan oleh kebenaran firman Tuhan oleh Pak Gembala, pada hari ini kita mulai dengan komitmen Januari tentang komitmen tertanam di dalam Tuhan. Dan hal pertama yang ingin kita pelajari tentang komitmen untuk tertanam di dalam Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan yang ditanam di bait Tuhan. Kita baca sama-sama dalam Mazmur 92 ayat 13, dikatakan firman Tuhan demikian. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Firman Tuhan pagi ini kita lihat sama-sama di dalam Mazmur. Kalau saudara perhatikan pembacaan firman Tuhan ini akan didahului dengan ada beberapa kebenaran firman Tuhan tentang pohon. Ya, pohon. Tapi pada saat ini kita akan belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan bahwa yang dimaksudkan adalah sebenarnya bukan sekedar pepohonan yang kita lihat, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Gambaran yang Mazmur ambil pada saat ini adalah tentang pohon, tetapi sekali lagi yang dimaksudkan kebenaran firman Tuhan ini adalah kita semua yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang mengaku menjadi anak Tuhan. Kalau saudara perhatikan pembacaan firman Tuhan sebelumnya dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kemudian ayat yang kita bacakan pagi ini tentang mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat selanjutnya dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat 16 untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara pagi ini untuk memberikan gambaran bahwa kita semua yang ada di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang ditanam di bait Tuhan. Amin. Nah, kalau ada satu hal yang bisa kita mengerti untuk mendekatkan kita kepada kebenaran pagi ini, saya akan coba membawa tentang apa itu orang sukses dan apa itu orang berbuah. Kita memahami bahwa menjadi orang yang dianggap sukses di dalam kehidupan itu penting. Saudara suka menjadi orang sukses? Atau senang disebut orang yang sukses? Betul ya? Tetapi pada hari ini kita akan belajar bahwa menjadi berbuah itu sebenarnya lebih penting dari kesuksesan. Impian kita menjadi orang sukses tidaklah salah. Itu satu pencapaian yang luar biasa. Tetapi pagi ini untuk mendekatkan kita dengan kebenaran firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang ditanam di bait Tuhan yang akan berbuah
pada akhirnya, maka saya mau beritahu bahwa sebenarnya menjadi orang yang berbuah itu lebih daripada sekedar kesuksesan. Kenapa? Karena kesuksesan itu dinikmati oleh diri sendiri. Kesuksesan itu dicapai untuk diri sendiri. Kesuksesan itu diraih untuk pencapaian diri sendiri. Tetapi yang namanya berbuah, yang namanya buah yang kita hasilkan itu dinikmati oleh orang lain. Katakan setuju. Jadi kalau kita bilang kita adalah tanaman Tuhan yang ditanam di bait Tuhan. Berbicara tentang tanaman berarti berbicara tentang buah. Saudara kalau lihat sebuah tanaman, kemudian saudara tanam, saudara berharap akan menghasilkan sesuatu. Kalau itu tanaman bunga berarti yang saudara akan tunggu-tunggu adalah keluarnya bunga, betul? Kalau saudara tahu itu adalah tanaman yang jenisnya pohon, maka satu saat saudara akan mengharapkan apa dari pohon itu? Buah yang akan dikeluarkan. Nah, ketika kita bilang kita adalah anak-anak Tuhan yang ditanam di pelataran Tuhan, yang bertunas di pelataran Tuhan, yang ditanam dalam bait Tuhan. Bait Tuhan, kalau saudara mengatakan bait Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Tetapi kalau kita konotasikan dengan bangunan, inilah bait Tuhan. Rumah Tuhan, gereja di mana saudara dan saya ada. Kesuksesan itu dinikmati oleh diri sendiri, kemudian berbuah itu kita hasilkan untuk dinikmati oleh orang lain. Orang yang sukses belum tentu berbuah. Kenapa? Orang yang mengejar kesuksesan itu berfokus buat diri sendiri. Tujuan dia, harapan dia, semua yang dia inginkan dia harapkan tercapai, sukses menurut dia. Tetapi orang yang berfokus kepada dirinya sendiri belum tentu berdampak untuk orang lain. Bisa mengerti sampai di sini? Orang mengejar kesuksesan, keberhasilan untuk diri sendiri. Mungkin untuk keluarganya, mungkin untuk anaknya, tetapi paling tidak diri sendiri akan menerima impact, dampak daripada kesuksesan yang dia punya. Karena selama ini dia ingin seperti ini, meraih sesuatu yang seperti ini, dan dia sampai ke titik itu, menjadi kepuasan terhadap diri sendiri. Tetapi kalau saudara dan saya sampai kepada pengertian tentang berbuah, maka kita akan berusaha untuk berdampak bagi orang lain. Saudara, pohon yang punya atau menghasilkan buah yang hijau, yang masih hijau, tentu tidak menarik untuk diambil ya, dilempar. Biasanya buah dari pohon yang sudah mulai, buah yang sudah mulai menguning, kalau istilah orang timur sudah mulai merah, padahal warnanya bukan merah, tapi tetap sudah bilang itu buah sudah merah. Kalau masih hijau, masih mentah, katanya itu buah masih biru, padahal itu buah masih hijau, gitu kan? Istilahnya saja, tapi buah yang matang di pohon pasti akan menarik orang untuk mencicipinya, untuk menikmatinya. Apalagi kalau kita sudah tahu itu jenis buah yang sangat ranum, sangat manis, kita pasti akan tertarik untuk bisa memperolehnya dengan cara bagaimana? Mungkin kita pakai golok, kita ambil, kita colok, kita coba ambil, mungkin pakai keranjang kalau itu bentuk mangga dan sebagainya. Tetapi paling tidak intinya apa? Keadaan berbuah itu adalah keadaan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kesuksesan dinikmati oleh diri kita sendiri. Tetapi berbuah adalah sesuatu keadaan di mana kita bisa menikmati hasil yang kita dapatkan. Apalagi orang lain juga bisa menikmati. Next, dikatakan seperti ini. Ketika kita berbuah, kita akan berbuah jika kita ditanam. Itu hukum. Saya dulu pernah ada sampai di satu rumah makan, kemudian mereka buat seperti jaring begitu, kemudian mereka taruh sejenis tanaman yang seperti anggur. Saya sama Pak Gembala sudah duduk di meja, kemudian kita coba untuk melihat itu asli atau bukan. Karena buah anggurnya itu ranum sekali, menggiurkan, tapi setelah kita dekati itu plastik, saudara. Saking canggihnya teknologi sekarang sehingga seperti asli, padahal cuma sintetis, cuma palsu. Nah, yang dimaksudkan berbuah, yang dimaksudkan dari firman Tuhan ini adalah betul-betul berbuah, bukan buah plastik, saudara. Nah, kalau kita mau menghasilkan buah, hukumnya kita harus ditanam. Katakan setuju. Kalau tidak ditanam, kita tidak akan berbuah. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang ditanam di bait Tuhan. Akan berbuah, akan gemuk dan menghasilkan buah yang segar. Hukum adalah yang harus kita pahami. Kalau kita bilang kita adalah anak-anak Tuhan yang ditanam di bait Tuhan, maka kita harus, kalau kita bilang kita berbuah, maka kita harus ditanam. Amin.
Nah, pada saat kita ditanam di satu tempat, maka otomatis kita akan menarik semua mineral dari tanah tempat kita ditanam. Sekarang firman Tuhan mengatakan bahwa mereka ditanam di bait Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Di gereja lokal, kalau saya mau dekatkan lagi kepada kita semua. Saudara dan saya ada dalam gereja lokal. Kepada satu tempat di mana saudara berkomitmen untuk menjadi bagian di dalamnya. Yang menjadi contoh sekarang kita ambil saja GBI Kanaan. Saudara sudah berkomitmen untuk menjadi bagian dari GBI Kanaan, amin. Itu berbicara tentang waktu. Mungkin itu 5 tahun yang lalu, mungkin itu 2 tahun yang lalu, mungkin itu juga sudah 10 tahun yang lalu. Tetapi minimal saudara dan saya mengatakan bahwa kita adalah ditanam di bait Tuhan. Berarti komitmen pertama kali harus dibuat untuk komitmen tertanam. Betul. Karena kalau kita ditanam di satu tempat, maka otomatis kita sebagai tanaman itu, indikasi atau contohnya, berarti kita akan menarik semua mineral yang ada dari tanah itu untuk pertumbuhan saya dan saudara. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa tumbuhan itu akan berbuah, tanaman itu akan berbuah. Berarti sebelum proses berbuah, berarti dia sudah harus bisa menarik seluruh mineral, semua nutrisi dari dalam tanah itu sehingga naik ke dahan, naik ke ranting sehingga menumbuhkan buah, menimbulkan satu pertumbuhan yang itu namanya buah. Nah, pada saat kita katakan kita adalah orang yang berbuah, berarti kita adalah orang juga yang ditanam. Ditanam di mana? Ditanam di bait Allah. Orang yang ditanam di bait Allah itu pasti berbuah. Amin. Karena saudara bilang bahwa kalau di tanah saja, saudara bisa lihat sedikit demi sedikit lahan yang ada di samping kiri kanan kita ini sudah mulai hijau, betul? Awalnya saudara lihat mungkin masih bolong-bolong, masih hijaunya masih sedikit-sedikit, lama-lama sudah mulai hijau. Mulai tambah lagi ini sedikit, tambah itu lagi sedikit. Tapi intinya mereka, tanaman itu bisa bertumbuh karena mereka mendapatkan sari-sari makanan daripada tanah. Itu sebabnya kalau saudara hobi bertanam, saudara pasti akan punya periode khusus untuk mengganti tanah. Punya pengalaman menanam, saya tidak terlalu hobi menanam. Tapi Pak Gembala itu punya hobi menanam. Dan saya punya pengalaman waktu saya masih berhubungan PDKT dengan beliau dalam hal menjelang menikah. Dia punya BSK, beasiswa kerja, itu tugasnya di pertamanan. Jadi secara periode dia akan keliling dari rumah dosen satu ke rumah dosen yang lain untuk mengganti tanah. Jadi tanaman-tanaman itu diganti tanahnya, diatur lagi, dikasih kompos atau hal-hal yang membuat dia bisa baik. Kemudian dipasangkan lagi di pot-pot tersebut dengan tanaman yang sama, dengan harapan tanaman itu akan lebih sehat. Pada saatnya dia bisa berbunga. Atau pada saatnya dia bisa menghasilkan buah. Tapi rata-rata yang diganti adalah tanaman berbunga. Nah, begitu juga dengan hidup saya dan saudara, perlu diperhatikan tanah mana yang tempat kita ditanam. Pada saat tanah tempat kita ditanam tidak sehat, maka tanaman yang dihasilkan pun tidak sehat, betul ya? Kita harus bisa mengerti. Nah, dikatakan seperti ini, orang yang ditanam di bait Tuhan. Bait Tuhan berarti tempatnya Tuhan. Amin. Berarti kalau kita ditanam di bait Tuhan, berarti sari-sari mineral yang kita tarik, yang kita serap itu berasal dari Tuhan. Amin. Tuhan sumber kebaikan bukan? Tuhan sumber segala yang sempurna bukan? Berarti kalau saudara dan saya mengatakan bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan yang ditanam di bait Tuhan. Berarti segala kebaikan Tuhan kita serap. Amin. Segala kemurahan Tuhan kita serap. Amin. Segala hal yang dari Tuhan kita tarik, amin. Nah itu menimbulkan pertumbuhan di dalam hidup saya dan saudara. Nah orang yang ditanam di bait Tuhan pasti akan berbuah. Kondisi ini harus dimulai dengan satu. Jadi kondisi untuk kita bisa berbuah dan ditanam di bait Allah, di bait Tuhan supaya kita bisa berbuah adalah satu. Untuk menjadi orang yang berbuah dimulai dengan sebuah keputusan mau tertanam di gereja lokal. Bait Tuhan identik dengan hidup kita sendiri. Tetapi kalau saudara konotasikan dengan kehidupan berjemaat berarti bait Tuhan adalah gereja lokal.
Apa itu gereja lokal? Gereja di mana saudara tertanam. Gereja di mana saudara mengambil komitmen untuk menjadi bagian. Nah, untuk bisa berbuah, kita, hidup saya dan saudara, harus pertama kali adalah mengambil keputusan untuk tertanam di gereja lokal. Katakan sama-sama, saya mau tertanam. Itu prinsip. Saya dan Pak Gembala sebelum menjadi gembala, kami mengambil komitmen untuk tertanam di GBI Kanaan sebagai seorang jemaat. Kami tidak memberitahukan siapa kami, latar belakang pendidikan kami, bla 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 yang pernah kami alami, pengalaman-pengalaman pelayanan tidak kami bawa. Tapi pada saat sekitar bulan Oktober 2010 kami menginjakkan kaki pertama kali di GBI Kanaan, kami membawa diri kami sebagai jemaat. Kemudian 2 bulan berikutnya kami mengambil form dan mengisinya sebagai jemaat. Kemudian selanjutnya proses berjalan sampai hari ini kami menjadi gembala, itu proses Tuhan. Tetapi komitmen pertama penting untuk saudara dan saya mau berbuah di dalam Tuhan adalah komitmen keputusan untuk tertanam di satu gereja lokal. Katakan setuju. Saudara menyesal ada di sini? Mungkin ada yang buat keputusan itu 5 tahun, 6 tahun. Bapak Niko, berapa tahun Bapak Niko di GBI Kanaan? 10 tahun ada kok. Lebih? 13? Mungkin hampir seumur Musa sedikit. Saya sama Musa ketemu itu pertama kali Musa mungkin sekitar umur 6 tahun, 7 tahun ya Musa. Saya masih lihat dia pakai sandal jepit, celana pendek, kaosan, ikut sekolah minggu. Dan sampai hari ini kalau Musa bisa main musik, itu karena dia punya keputusan untuk tertanam. Mulai dari sekolah minggu, ikut proses sampai remaja, sampai hari ini. Dan pasti saya tahu kalau dia setia dengan Tuhan, Tuhan akan angkat dia lebih tinggi dan menghasilkan buah. Dan buah itu berdampak untuk kerajaan Allah. Dimulai dari keputusan untuk tertanam. Amin. Nah, karena pandemi, tapi saya mau kasih gambaran kepada saudara. Semua gereja itu punya daftar jemaat. Di Kanaan itu sekitar kalau saya sudah perbaharui kembali itu sekitar hampir 150 jemaat termasuk anak kecil, sekolah minggu dan semuanya. Tetapi yang memilih untuk tertanam dan terkoneksi, karena kalau cuma tertanam doang, daftar nama doang, semua orang bisa. Apalagi di masa pandemi ini semua punya alasan, punya pertimbangan yang bisa dibenarkan bahwa saya tidak beribadah, saya tidak ikut kegiatan dulu, saya bla bla bla. Tetapi orang yang mengambil komitmen untuk tertanam, dia harus terkoneksi, katakan setuju. Harus terhubung. Terhubung dengan cara bagaimana? Dengan yang keadaan seperti ini. Saudara datang beribadah, bertemu muka dengan muka. Lain kalau lagi masa pandemi yang sangat tinggi angkanya. Tapi kalau sudah saat ini sudah menurun. Mau nanti ada yang baru lagi dan sebagainya. Tapi saya percaya orang yang punya keputusan untuk tertanam. Dia akan mengambil langkah selanjutnya untuk terkoneksi. Setelah dia terkoneksi, dia pasti akan terlibat dalam panggilan Tuhan. Tertanam bukan hanya sekedar bicara tertanam, daftar nama, ada nama di buku kehidupan saudara. Di surga, saudara dan saya punya nama tercatat kan? Katakan amin. Waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama saudara otomatis tercatat di buku kehidupan, saya dan saudara. Tetapi persoalan kita terlibat di dalam panggilan Tuhan, terkoneksi dengan anak-anak Tuhan dan bahkan dengan gereja Tuhan, itu keputusan kita berikutnya, betul? Jangan hanya nama tercatat di buku kehidupan, tetapi kita nggak muncul batang hidung dalam kegiatan beribadah, kegiatan melakukan hal-hal yang bersangkutan dengan pekerjaan Tuhan. Itu mustahil, kita tidak akan bertumbuh. Saudara, kita bertumbuh, kita perlu komunitas, katakan setuju. Saudara mengambil keputusan untuk tertanam di gereja lokal, itu langkah yang baik. Tetapi langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah terkoneksi satu sama lain. Mengambil tanggung jawab. Orang yang bertumbuh atau orang yang mau berbuah itu berani untuk mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab bukan hal yang harus besar saudara. Saudara datang pagi,
angkat sampah dan sebagainya atau bersihkan apa, nanti pulang gereja saudara ambil waktu sebentar menyapa orang, menguatkan orang dan sebagainya. Itu saudara sedang memberi diri untuk terkoneksi. Memberi diri untuk ada dalam tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Saling menolong, saling menguatkan. Amin. Tertanam artinya kita memiliki koneksi dan terhubung. Terhubung dengan gereja lokal. Terkait dengan gereja lokal. Ada punya hubungan, bukan sekedar nanti. Kemarin Natal, ada banyak yang datang. Tapi apakah itu terjadi sesudah Natal? Nanti Natal kembali, baru ketemu lagi. Apakah itu yang namanya terkoneksi? Tidak. Yang namanya terkoneksi adalah kita aktif memberi diri untuk terlibat. Untuk sama-sama, bukan harus sama seperti hamba Tuhan. Tidak, tapi kita saling memberi, saling menerima. Itu kan namanya terkoneksi, betul? Nah, orang yang mengambil keputusan untuk tertanam, kemudian terkoneksi, saya mau beritahu dia pasti akan punya jalan untuk berbuah. Kenapa? Karena dia memberi ruang di dalam hati dan kehidupannya untuk orang bisa mengisinya. Saudara, tanaman itu kan tidak bisa langsung berbuah ya. Disiram pakai air, dikasih pupuk, ya betul? Kemudian ditaruh kalau memang agak kurang kena sinar, dikasih maju untuk kena sinar matahari dan sebagainya. Itulah artinya hidup saya dan saudara setelah komitmen kita buat untuk kita tertanam, kita nggak langsung berbuah. Tapi kita perlu ada jamahan tangan orang. Atau firman Tuhan paling enggak. Yang kita perlukan untuk menumbuhkan kita, untuk membuat kita berbuah, terkoneksi satu sama lain. Saudara mau terkoneksi? Aduh Bu, saya nggak mau terluka Bu, kalau terkoneksi itu rawan terluka. Ya iyalah, firman Tuhan kan mengatakan. Kita saling menajamkan. Tapi itulah cara kita berbuah. Tidak ada cara lain, kita mau diam di rumah kita nggak akan menghasilkan apa-apa, katakan setuju. Selain income, sekarang income itu datang dari rumah, saudara setuju? Saudara mau cari income sekarang nggak harus jadi pegawai kan? Nggak harus kerja sama orang. Di rumah HP saudara bisa menghasilkan. Tapi untuk berbuah, tidak bisa harap ini. Saudara harus terkoneksi dengan gereja lokal. Saudara harus tertanam dengan gereja lokal. Amin. Saya rindu jemaat di Kanaan mulai tahun ini, awal tahun buat komitmen saya mau terhubung dengan gereja lokal. Saya mau tertanam di gereja lokal. Saya mau buat kehidupan saya itu berdampak mulai dari hal yang sederhana. Katakan setuju. Amin. Yang kedua, kalau saudara dan saya mengatakan bahwa kita ditanam di rumah Tuhan, maka kita harus mau berakar. Tanaman kalau tidak ada akar, apa yang jadi saudara? Mati ya. Ya kan? Tanaman kalau tidak ada akar atau akarnya hanya di kulit-kulit permukaan tanah pun tidak akan kuat. Dia akan gampang mati, gampang tidak sehat dan sebagainya. Kita setelah mengambil keputusan untuk tertanam di gereja lokal, yang kedua kita harus mau berakar. Katakan saya mau berakar. Berakar maksudnya menyerap dan membangun kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh nilai-nilai Alkitab yang diajarkan oleh gereja lokal tersebut. Jadi kalau saudara bilang saudara ada di GBI Kanaan, berarti kebenaran firman dari GBI Kanaan harus menjadi menu utama dalam hidupmu. Akan setuju? Saya tidak melarang saudara untuk sekarang cari kebenaran firman Tuhan di media sosial, di YouTube, di hal-hal lain. Baik, tetapi minimal beri waktu untuk engkau menerima kebenaran firman Tuhan dari rumahmu sendiri. Katakan setuju. Kenapa? Karena kita mencoba untuk menyatukan hati kita dengan firman yang kita dengar di gereja. Itu sebabnya kita sangat sarankan suami dan istri kalau bisa satu tempat ibadah. Anak dan orang tua satu tempat ibadah. Kenapa? Pada saat kita diberi makanan yang sama, minimal walaupun selera berbeda, tapi kebenaran yang mendasari kita sama. Katakan setuju. Jangan bertengkar pulang dari gereja, hanya gara-gara berbeda prinsip dan sebagainya. Tetapi hendaklah satu di dalam Tuhan, satu di dalam gereja lokal, sehingga bisa bertumbuh bersama-sama. Katakan setuju. Supaya menyerap sari makanan yang sama, supaya menyerap inti sari dari firman Tuhan yang sama. Boleh kita menambah wawasan dari pengalaman kita beribadah mungkin dengan kelompok lain. Tetapi kalau kita mementingkan hal itu lebih daripada gereja lokal kita perlu bertanya, kenapa kita masih mau tertanam di gereja itu?
Kalau memang tidak buat keputusan secara sadar, kita tidak lagi di gereja itu, tapi kita memilih gereja lain. Itu sudah keputusan yang paling sehat. Katakan setuju, betul ya? Daripada saudara mengatakan saudara tertanam di sini, tetapi hati saudara tidak di sini. Awal tahun saya bilang ini supaya saudara bisa mengerti bahwa kalau saya dan saudara mau bertumbuh, mau menghasilkan buah, buah itu adalah buah yang gemuk dan segar. Makan kebenaran firman Tuhan dari tempat gereja di mana saudara ada. Berakar, perlu memiliki akar. Tanaman yang memiliki akar yang baik itu bukan akar yang ada di permukaan tanah saja, tapi akar itu yang masuk sampai ke dalam tanah. Akar yang jauh masuk ke dalam tanah, di dalam tanah itulah dia bisa menarik banyak mineral. Jadi di atas, di permukaan tanah itu belum tentu banyak mineral di situ karena panas matahari dan sebagainya. Tapi waktu akar itu masuk sampai ke dalam dan menemukan sari-sari makanan, maka mineral yang terbaik akan dia terima. Nah, tanaman yang memiliki akar yang baik, akar yang masuk, entah itu akar serabut atau akar tunggang, tapi waktu dia masuk sampai ke dalam tanah, maka yakin bahwa tanaman yang seperti ini, yang punya akar yang baik itu adalah tanaman yang tidak mudah dicabut. Tadi kan bicara tanam, sekarang bicara cabut. Nah, kita yang mengambil keputusan untuk tertanam di dalam gereja lokal yang memiliki akar yang baik, yang menyerap sari-sari makanan dari gereja lokal itu, yaitu kebenaran firman, pengajaran, nilai-nilai Alkitab dari gereja lokal itu. Jika memiliki akar yang baik, maka dia akan sulit tercabut. Dia akan tertanam di situ. Tertanam dengan baik. Perlu sekali saudara hukum, orang yang mau berbuah harus ditanam. Itu harus dicatat di dalam pikiran saudara dan saya. Kalau saya mau berbuah, saya harus ada di dalam satu tempat, satu wadah di mana saya tertanam di situ. Itu harus punya pikiran seperti itu. Kemudian setelah saya tertanam, saya harus pastikan akar saya itu masuk ke dalam. Untuk menyerap semua sari-sari makanan di situ. Ya tentukan model makanan macam apa. Kalau saudara dan saya tidak sesuai dengan sari makanan di tempat itu, pindah. Dengan catatan supaya saudara bisa tertanam di tempat yang baru, yang sama, yang sesuai dengan apa yang saudara mau. Tapi kalau saudara masih mau memilih ada di gereja lokal tersebut, berarti akar saudara harus masuk menyerap semua nilai-nilai kebaikan daripada gereja lokal tersebut. Saya pastikan saudara mau keliling sampai di mana, gereja lokal tapi pasti punya kebaikan-kebaikan yang bisa saudara ambil. Amen. Nah, contoh begini, kalau saya bawa contoh hamba Tuhan ya, puji Tuhan anak-anak saya, anak-anak yang takut Tuhan. Saya bersyukur dua-dua bisa ada dalam pelayanan. Itu saya tanam, ayahnya tanam sebagai bapak gembala. Bukan karena kami gembala lalu kami tanam sesuai nilai-nilai firman. Tidak, karena kami tahu kami cinta Tuhan. Kami tanam nilai-nilai itu dari kecil, mereka kecil. Dan hari ini kita bisa melihat, kami bisa melihat mereka ada dalam pelayanan, mereka berbuah, mereka berdampak. Itu semua hasil apa yang kita tanam di dalam hidup mereka. Tapi ada hamba Tuhan yang mungkin diizinkan Tuhan, anak-anaknya tidak sejalan dengan orang tua. Saudara pernah ketemu begitu ya? Lalu saudara mulai menggerutu atau saudara mulai seperti memberi penilaian. Ih, orang tuanya takut Tuhan, anaknya kok enggak sih? Orang tuanya melayani kok anaknya enggak sih? Lalu dalam pikiran saudara apa yang saudara pikirkan? Oh, ayahnya, ibunya enggak tahu didik tuh. Biasanya gitu ya. Enggak jadi berkat, anaknya enggak bisa melayani seperti mereka. Tapi saya mau beritahu, anak juga punya tanggung jawab apa? Menyerap nilai-nilai kebaikan dari orang tuanya. Mustahil kalau orang tuanya beri contoh jelek melulu, kan tidak. Tapi anak-anak gagal untuk menyerap nilai positif dari ayah ibunya. Sehingga walaupun ayah ibunya takut Tuhan, anaknya gak takut Tuhan. Bisa mengerti? Gereja lokal di mana saudara ada pasti punya kebaikan. Kita akan setuju. Kalau kita tidak bisa baik, tanya buat diri sendiri. Kemungkinan persoalannya ada di kita. Kenapa? Kita tidak punya akar yang baik. Yang masuk sampai ke dalam yang bisa menyerap baiknya. Kebaikan mineral, kebaikan nutrisi, sari-sari makanan dari tempat itu. Atau kalau orang bilang kita gagal menyerap nilai-nilai kebaikan dari gereja tersebut. Kita tidak bisa membuka hati kita untuk melihat gereja kita punya kebaikan dan sebagainya. Yang kita lihat itu kurang aja. Akhirnya kita tidak bisa menyerap yang baik. Kalau kita menyerap yang baik, kita pasti bertumbuh. Kalau kita menyerap yang baik, dimanapun tempat kita ada, kita pasti berbuah. Katakan amin. Nah, orang yang punya akar baik, yang menyerap sampai ke dalam, masuk ke dalam, itu sulit untuk dicabut.
kami punya pengalaman pindah-pindah tempat pelayanan. Nah, di sini di Denpasar kami sudah dari 2007 ke sekarang, di Kanaan dari 2010 ke sekarang. Ini tempat yang paling lama, Saudara. Tempat yang paling lama kami melayani. Bukan tanpa godaan, tidak. Tapi dulu waktu kami sekolah Alkitab, dosen kami pernah mengatakan begini, kalau engkau ada di satu tempat, tanamkan dirimu. Kemudian jangan cabut paksa. Kalau cabut paksa engkau mati dan tanah di tempatmu juga akan rusak. Artinya begini, kalau kita ada di satu tempat, nikmati proses yang ada. Sampai Tuhan izinkan kita pindah. Bisa mengerti? Kalau kita memaksa dengan kekuatan kita akan hancur, babak belur, luka. Saudara coba tanaman, saudara tarik paksa, ada akar yang tertinggal enggak? Pasti kan? Serat-serat halus itu pasti tertinggal. Berarti ada borok yang ada kan? Tertinggal. Tidak dengan, kalau saudara memang mau rencana pindahkan tanaman itu, berarti saudara akan bersihkan, kemudian saudara akan cangkul dulu bagian tanah di sekitar tanaman tersebut. Waktu saudara angkat sudah gembur, saudara angkat berarti seluruh akarnya akan diangkat. Pindah ke tempat yang baru. Tapi kalau saudara sengaja cabut, berarti ada serat-serat akar yang tertinggal di situ. Hancur di situ. Pindah di tempat baru ada tidak maksimal. Karena apa? Secara paksa dipindah. Nah, dengan gambaran dengan hidup saya dan saudara, kalau saudara ada di satu tempat, nikmati proses di situ sampai Tuhan memang mau engkau dan saya pindah. Dicabut Tuhan lah istilahnya. Jadi beberapa waktu tahun yang lalu, gedung ini belum ada, saudara. Belum mimpi ini gedung. Kami punya proses berat, kemudian Pak Gembala mengatakan, saya mau coba pelayanan di Medan. Saya bilang, kamu pergi duluan. Sudah pasti di sana jadi, baru bawa saya, namanya ibu ya. Mikirin anak sudah sekolah, kalau anak belum sekolah masih digendong langsung tarik. Tapi kalau anak sekolah, pikirin anak sekolah pindah dan sebagainya. Tapi saya mengatakan, pindah, berarti kamu duluan, saya ikut. Tapi saya jadi pesan buat hamba Tuhan, saya mengatakan begini. Jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Kalau memang kita mau pindah-pindah dengan baik atau kita mau pergi-pergi dengan baik, tapi kalau bisa tahan sebentar lagi. Tuhan kasih pesan buat saya itu tahun 2014. Tuhan akan lakukan hal yang sama seperti di Sumba. Saya bingung di Sumba itu seperti apa ya. Di Sumba itu kami 3 tahun kami berdoa untuk tanah kosong dan Tuhan membangun satu gedung yang besar. Gedung yang pada awalnya dijanjikan cuma 50 juta dengan atap ilalang. Kemudian saya mengatakan, Tuhan, kalau atap ilalang orang buang puntung rokok, kita angus di dalam toh. Kita jadi keluar jadi hitam-hitam semua. Masa 3 tahun saya berdoa, Tuhan kasih ilalang sih. Tuhan tembok Tuhan. Bukan untuk kuat dan gagah seperti sombong dan sebagainya. Tidak, supaya lebih aman kan. Di Sumba panas, saudara. Kalau sudah kering begitu orang buang puntung rokok, kita keluar rambut lurus semua atau keriting semua. Gak jadi orang, jadi arang gitu kan. Kemudian jadi saudara, saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan tidak percaya kami untuk mengelola bangunan, membangun dari tangan kami terima kunci Tuhan. Tapi yang pasti kami rindu satu gedung. Saudara tahu satu gedung 1,5 miliar Tuhan kasih buat kita. Kita terima kunci, oke. Dengan pelayanan 52 perintisan, oke. Tahun 2014 Tuhan bilang begini, tunggu tahan sebentar lagi, aku akan buat seperti di Sumba. Saya tanya seperti apa? Itu 6 tahun lalu sebelum bangunan ini jadi. Lama gak saudara? Lama. Gak kelihatan apa-apa. Tapi waktu bangunan ini jadi saya tahu, yes, satu tanda dari Tuhan. Bangunan jadi untuk GB Kanaan. Saya bisa mengerti itu? Dimulai dari apa? Jangan lihat saya punya jubah gembala, enggak usah. Jangan lihat ke situ. Karena ibu gembala, bapak gembala ya pasti. Tidak lihat dari kehidupan kami sebagai anak Tuhan biasa sajalah. Supaya lebih mudah. Tertanam di gereja lokal. Amin. Mau berakar di gereja lokal. Mau menyerap sesuatu yang baik dari gereja lokal. Saya tahu Kanaan punya nilai-nilai yang baik. Itu sebabnya saya ada di Kanaan sampai hari ini dan sampai nanti Tuhan izinkan. Amin. Nah, ketika kita menyerap sesuatu yang baik dan berakar di dalam rumah Tuhan, di gereja lokal di mana kita ada, saudara dan saya pasti berbuah. Akan setuju? Pasti ada hasil. Berarti jangan, saudara saya mau kasih tahu, orang yang sukses belum tentu berbuah kan? Tapi orang yang berbuah, dia ada dalam perjalanan menuju kesuksesan. Katakan setuju. Kenapa? Karena hidupnya memberi dampak.
Bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk keenakan diri sendiri, tapi berdampak. Berdampak bagi apa? Bagi kerajaan Allah. Bagi rumah Tuhan, di mana saudara dan saya ada. Saya mau beritahu, oh Tuhan kirim saya dan saudara ada di tempat ini, gak kebetulan. Tidak ada yang bicara kebetulan di tempat ini. Mau siapapun kita, Tuhan bawa di satu tempat, itu karena rancangan Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah terjadi kebetulan. Dan selalu tanya, perbiasakan diri tanya kepada Tuhan. Kalau saya diutus di satu tempat, tanya buat Tuhan, apa yang Tuhan mau pakai dari hidup saya untuk tempat itu? Bisa? Bisa tanya hal itu? Supaya kita ada sesuatu yang kita mau lakukan. Kalau saudara hanya datang dan tidak tanya, saudara Tuhan tidak akan katakan apa-apa. Tapi waktu saudara dan saya tanya, kenapa sampai Tuhan bawa saya di tempat ini? Sampai bisa tertanam, berkomitmen. Kalau nanti Bapak Gembala, Ibu Gembala mengatakan mau tertanamkah? Mau jadi jemaatkah? Itu hanya ucapan manusia biasa yang lahir dari manusia terbatas. Tapi sebenarnya Tuhan dari surga melihat bahwa ada rancangan hebat. Saudara dan saya ada di tempat ini. Hanya saja kita belum tahu hari itu. Hanya saja kita belum mengerti hari itu. Tapi kalau saudara mau ikuti proses dengan baik, Tuhan selalu punya rancangan hebat buat saya dan saudara ada di satu tempat. Satu, supaya saudara dan saya berbuah. Amin. Itu tentang akar. Akar kuat tidak mungkin tercabut. Itu satu. Faedahnya buat saudara apa? Akar yang kuat membuat saudara kuat menghadapi badai. Saudara, nanti saudara akan perhatikan, di Kanaan ini saudara akan lewati berapa musim. Coba cek sendiri. Kalau saudara sudah lewati baru 2 musim. Rata-rata kan 4 musim ya di dunia ini ya, di bumi. Kalau sudah lewat 4, baru 1 putaran gitu kan katakan. Belum nanti 1 putaran lagi. Saudara harus kuat menghadapi cobaan dan badai dan musim. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan orang yang berakar di dalam Tuhan. Yang betul-betul masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kepada poros, yaitu Yesus sendiri yang adalah batu bangunan, batu penjuru. Saudara kuat enggak? Saudara pasti kuat. Amin. Mau hadapi badai seperti apa? Bukan supaya tidak pindah gereja, itu urusan saudara mau pindah gereja. Tapi paling tidak saudara punya kemampuan untuk tahan di dalam badai. Kenapa? Karena saudara punya akar kuat. Amin. Saudara mau punya akar yang kuat? Saudara harus tertanam. Setelah tertanam, serap semua yang baik. Serap semua yang baik. Akan tahan menghadapi berbagai musim. Akan tahan menghadapi badai. Sulit untuk dicabut. Dicabut oleh karena kehendak Tuhan. Ada waktu saudara mengatakan enough, cukup, oke, cukup. Kemudian saudara akan bergerak ke satu musim yang baru. Kepada satu sesi hidup yang baru. Tetapi tetap bersama dengan Tuhan. Hal ketiga. Setelah kita berbicara kita tertanam, berbicara kita berakar. Yang ketiga, berbicara tentang menemukan habitat yang baik di gereja lokal. Kebiasaan yang baik dari gereja lokal. Nilai-nilai budaya yang dibangun di gereja lokal tersebut. Kanaan dari dulu adalah keluarga. Itu sudah sangat kental. Tapi karena mungkin pandemi dan hal-hal lain, karena tekanan ekonomi dan hal-hal lain, karena situasi sulit dan hal-hal lain, nilai ini mulai berkurang. Tapi kalau saudara mau lihat nilai keluarga itu kental di GB Kanaan. Ya, nilai saling berbagi itu kental di GB Kanaan. Saling menolong itu kental di GB Kanaan. Saling mengasihi itu kental di GB Kanaan. Nah, serap habitat, serap kebiasaan yang baik dari gereja ini. Kemudian gereja ini yang satu, saya tahu gereja ini bukan saya mau apa ya. Tapi saudara bisa perhatikan. Di gereja ini saudara ketemu gembala itu gampang, katakan betul. Ada yang sulit ketemu saya sama Pak Gembala? Ada yang sulit? Waktu saudara sejak masuk di gereja ini, ada yang sulit punya akses masuk kepada kami, atau mungkin waktu saudara menghubungi kami, kami bilang harus di jam kerja, jam 8 sampai jam 5. Setelah itu tidak ketemu gembala lagi. Ada? Tidak ada ya? Sangat gampang ketemu kami kan? Itu nilai di GB Kanaan. Saudara tidak harus menurut protokoler kan? Ada sekretaris saya secara pribadi, harus melalui sekretaris, dari sekretaris baru saya. Kalau nanti mau ke Pak Gembala, ada sekretarisnya Pak Gembala lagi, baru dari sekretarisnya Pak Gembala ke Pak Gembala ada. Atau langsung, kadang-kadang langsung ke Pak Gembala, langsung ke kami. Sebisanya kami menjawab saudara, betul?
Itu nilai yang kami terapkan. Jadi tidak ada protokoler khusus, tidak ada aturan khusus. Kami mencoba membawa diri kami dekat dengan jemaat yang kami layani. Ampuni keterbatasan kami kalau tidak bisa kami lakukan. Itu manusia kami terbatas. Tapi hati kami selalu rindu dekat dengan saudara. Itu habitat, itu kebiasaan, itu nilai. Amin, bisa mengerti. Nah, nilai itu ada di GB Kanan. Saudara datang gak harus, bahkan mungkin kadang-kadang kita ada juga saudara anggap kita gak ada. Itu yang sering terjadi kan. Kita sudah ada, saudara mungkin tidak menyapa dan sebagainya karena sudah anggap biasa, itu Bapak Gembala, itu Ibu Gembala, itu biasa. Tetapi pada kenyataannya kami berusaha membawa diri kami dekat dengan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang ada ditanam di GB Kanan. Dengan satu catatan, kita mau sama-sama bertumbuh. Kita mau sama-sama berbuah, tidak ada spesialisasi, tidak ada satu hal yang VIP, kelas VIP atau apa, tidak, semua sama, mau bergandengan tangan bertumbuh buat Tuhan. Itu habitat, itu kebiasaan ada di GB Kanaan. Nah, serap itu, hidupi itu. Jadi kalau saya sudah bilang begini lalu nanti saya takut mau ketemu Ibu Gembala, sudah gak ada bicara itu, sudah tidak ada. Saudara kalau mau ngomong, mau kasih tahu sesuatu, kasih tahu. Saya punya contoh banyak. Ada yang mungkin kelihatan diam di gereja ibu-ibu tapi kalau di luar WA saya bisa berbicara bahwa mereka kalau ada apa-apa kasih tahu. Tanpa harus bicara nanti tunggu. Biasanya mereka harus shalom ibu. Kalau saya sudah jawab baru mereka lanjut. Karena kadang-kadang kan saya nggak pegang HP terus. Saya kadang-kadang pas masak atau mungkin paling nggak 1 jam atau 1,5 jam baru saya lihat HP. Waktu saya lihat HP ada WA, pasti saya akan responi, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin saya tutup mata, tidak. Pasti akan saya berusaha untuk membangun nilai. Nilai apa? Nilai komunikasi yang mudah antara pemimpin dengan jemaat. Tidak harus melalui hal apa yang sulit. Itu saudara tidak sadar, tapi itu nilai yang sedang dibagikan. Bahwa kalau saudara mau ngomong aja saya pasti responi. Bisa mengerti itu ya? Nah, itu habitat. Jadi kalau saudara nanti dengan jemaat yang lain atau dengan anggota kelompok yang lain, buka hati lebar-lebar untuk orang bisa bicara, untuk orang bisa komunikasi, untuk orang bisa memberi kabar. Karena dengan begitu itu habitat, itu sementara kebiasaan. Kalau Bapak Gembala bilang, ingat ini rumah kita, ambil tanggung jawab. Itu bukan supaya dia mau suruh-suruh saudara, tidak. Itu supaya ada habitat bahwa ini rumah kita, ini tempat kita, ayo kalau kita ada, mari kita gotong royong bersihkan. Ya kan? Betul tidak? Tidak ada hal ya, tidak ada orang yang harus disuruh-suruh. Jadi kalau saudara dan saya ada, ayo kita bersihkan sama-sama. Itu habitat yang sedang dibangun. Saudara tahu, waktu saudara melakukannya, saudara berbuah enggak? Waktu saudara lagi bersih-bersih itu, walaupun cuma disuruh Pak Gembala minimal, ada orang yang melakukan sesuatu karena hanya disuruh, tidak ada kemauan dari diri sendiri. Itu nanti. Yang penting kalau disuruh mau aja, waktu saudara melakukannya itu saudara sementara berbuah enggak? Saya mau kasih tahu. Saudara dan saya berbuah. Karena memberi dampak, minimal lantai jadi kinclong. Kemudian minimal orang bisa diberkati. Ruangan bisa bersih. Jemaat berikutnya kalau beribadah bisa nyaman. Itu saudara sedang melakukan sesuatu karena saudara mau berbuah. Dimulai dari mana? Ada kebiasaan yang dibangun di dalam rumah ini. Kebiasaan untuk tidak bosi. Saudara tahu bosi? Istilah sekarang ya. Jadi saudara rendah hati, mau bekerja, bergandengan tangan. Saudara kalau lihat kami, sampai orang-orang heran, Pak tidak ada tukang kebun kah? Tiap hari Bapak datang ke sini pagi dan sore, pagi, sore, pagi, sore. Bukan karena untuk apa? Kita mencintai tempat ini. Tempat ini hasil doa saudara. Tempat ini hasil jawaban Tuhan. Tuhan sudah kasih, ya dirawat, katakan setuju. Ya dipelihara, katakan setuju. Kalau orang membilang orang pelihara berarti ada tenaga yang keluar kan. Ada waktu yang diberi. Bukan untuk supaya dilihat orang gagah ya, rajin ya. Tidak. Karena kami tahu ada tetesan air mata dan doa di tempat ini. Gedung ini Tuhan kasih. Dan ada hal lain yang besar yang Tuhan mau buat. Dimulai dari apa? Tuhan lihat kesetiaan saya dan saudara. Katakan setuju. Itu hasil apa? Hasil saudara mau tertanam di gereja ini. Hasil saudara mau punya hamba Tuhan yang namanya hamba Tuhan Gembala di tempat ini. Iya, tapi dia kerjanya mengidar-idar di tempat lain hanya untuk cari setoran? Kan tidak.
Saudara rindu ada jemaat, ada gembala yang ada di tempat ini yang betul-betul cinta tempat ini. Betul-betul sayang tempat ini, beri hidup kepada saudara. Mungkin ada kekurangan, iya karena manusia. Tetapi pada intinya kita rindu sama-sama berbuah, amin. Itu habitat, itu kebiasaan. Bangun budaya baru dalam hidup. Saudara, kalau saudara masih hidup dengan budaya lama, saudara tidak akan pernah berbuah. Orang cenderung memperhatikan diri sendiri. Orang cenderung perhatikan kebutuhan diri sendiri. Mau berhasil, saya yang berhasil. Mau gereja tidak berhasil, tidak masalah. Yang penting saya berhasil. Mau sukses, saya sukses. Keluarga saya sukses. Rumah tangga saya sukses. Pernikahan saya sukses. Mau gereja sukses, tidak sukses, itu bukan urusan saya. Tapi kalau kita bilang kita tertanam di dalam rumah Tuhan, mari sisipkan waktu kita. Mari sisipkan perhatian kita. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk gereja Tuhan di mana saudara ada. Amin. Amin saudara. Terakhir. Jika kita ditanam di tempat yang benar, atau gereja lokal yang ada, maka sebenarnya benih tidak perlu berjuang untuk bertumbuh. Saudara, saya punya benih, adalah benih ilahi. Yang lebih penting adalah benih itu tertanam di tanah yang tepat, memiliki akar yang masuk jauh ke dalam tanah untuk serap sari-sari makanan, nutrisi terbaik, kebenaran firman terbaik, nilai-nilai dari gereja itu yang terbaik, dan hidup dalam habitat yang tepat. Habitat sesuai kebenaran firman, habitat sesuai firman Tuhan yang disampaikan. Maka pertumbuhan adalah sesuatu yang natural dan alami. Jadi saudara jangan kejar pertumbuhan. Kejar saudara tertanam, kejar saudara terkoneksi, kejar akar saudara perhatikan, hidup dalam kebiasaan-kebiasaan firman Tuhan, maka saudara dan saya akan bertumbuh. Itu natural. Pertumbuhan itu natural, katakan. Pertumbuhan itu natural. Yang penting saudara usahakan hidup saudara. Artinya begini, seorang laki-laki dewasa, seorang wanita dewasa bertemu dalam jangka waktu yang lama bersama-sama, hasilnya ada pertumbuhan kan? Amin, Paul. Kamu baru mengalami kan? Kamu, pokoknya alami kan? Bertemu dengan istri sama-sama dalam jangka waktu tertentu, berulang-ulang kali, saudara menghasilkan pertumbuhan. Nanti ada benih yang kalian akan lahirkan nanti, ya kan? Nah, coba bawa, saudara ada di tempat yang tepat, saudara perhatikan, saudara tertanam, komitmen dibuat, koneksi berjalan, pertumbuhan, tanggung jawab dan sebagainya, akar saudara perhatikan, hidup dengan kebiasaan benar, saudara pasti bertumbuh. Pasti. Bertumbuh baik. Jadi saudara heran, kok saya jadi baik sekarang? Lihat, itu usaha yang dikerjakan oleh hidupmu sendiri dan oleh keadaanmu, situasi, responi dengan benar, saudara pasti bertumbuh. Pasti berbuah. Saudara yang dulunya ego kok sekarang jadi sayanya gampang untuk berbagi. Kenapa? Karena saudara mau berbuah, mau bertumbuh, mau hidup terkoneksi dengan yang lain. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan terkoneksi dengan yang lainnya, kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, itu yang dimaksudkan. Jika saudara ada di tempat yang benar, ditanam di tempat yang benar, benih tidak perlu berjuang susah payah untuk bertumbuh. Lawang benih. Saudara punya cabai di rumah. Saudara cabai yang besar itu kan tidak mungkin saudara pakai dengan biji-bijinya kan. Pasti ibu rumah tangga akan belah, keluarkan bijinya, kemudian saudara akan pakai bagian luarnya, sedangkan bijinya saudara entah itu buang atau secara tidak sengaja itu tersebar di satu media tanah. Kemudian mungkin saudara juga tidak sengaja pagi-pagi menyiram air beras di situ. Habis cuci beras, siram di tanah itu. Berulang-ulang kali. 1 bulan, 2 bulan berikutnya saudara lihat tanah itu masih kosong atau ada yang tumbuh? Ada yang tumbuh, natural kan tumbuh? Saudara tidak berdiri jongkok begitu tiup-tiup begitu supaya dia tumbuh kan? Tidak. Itu alami bertumbuh kan? Begitu ya. Nah gitu hidup saya dan saudara. Kalau kita ada di satu tempat, medianya tepat, tanahnya tepat, saudara ada di situ dan saudara diberikan sari manfaat dari tempat di mana saudara ada. Mustahil kalau saudara ada di GB Kanan lalu saudara bilang saya nggak terima apa-apa dari GB Kanan. Mustahil kan? Saudara terima kan? Amin. Saudara terima, saya terima. Saya sebagai gembala saja terima kebaikan dari GB Kanan. Apalagi saudara, semua kita menerima sari kebaikan dari GB Kanan. Kita bertumbuh. Itu alami saudara. Itu natural, pasti. Amin. Jadi jemaat nanti tahun ini saya mau rindu melihat jemaat-jemaat GB Kanan menjadi jemaat yang berbuah. Karena apa? Saudara mengambil keputusan untuk tertanam di GB Kanan. Amin. Amin. Nah,
Kalau sudah tertanam, saudara pasti dan saya berbuah. Saudara mau berbuah? Amin. Kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu. Kami menyadari bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang tertanam di bait Tuhan. Bait Tuhan adalah rumahmu. Bait Tuhan adalah gereja lokal di mana kami ada. Kami bersyukur kami ada di tempat ini. Karena kami tahu bukan secara kebetulan kami ada di tempat ini. Bahkan di gereja lokal, dimanapun kami ada. Semua karena rancangan hebat dari Engkau. Kami bersyukur karena kami diizinkan bertumbuh di tempat ini. Kami bersyukur kami diizinkan untuk berbuah. Dan biarlah buah itu untuk kerajaan Allah dan kemuliaan nama Tuhan. Meteraikan kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus berbicara, ajar kami untuk tahap-tahap berikutnya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya minta waktu sebentar. Saya membantu untuk menyeberangkan saja apa yang akan dikerjakan oleh gereja ini. Kita bersyukur untuk bangunan ini. Dan waktu sebelum kita bangun, kita sudah bayar untuk sewa tanah tempat ini. Tanah yang diberikan ini, yang diberikan Tuhan ini bukan milik kita sendiri. Tapi percaya bahwa Tuhan akan jadikan menjadi milik kita. Tapi kita sewa tanah ini 20 tahun. Nah, 20 tahun itu ada 4 termin pembayaran. Kita sudah lakukan termin pertama pembayaran 158 juta untuk termin pembayaran pertama di Mei 2020. Dan kita akan membayarnya kembali di termin kedua 150 juta. Jadi 158, 150, 158 di tahun 2025 dan 150 di tahun 2026. Nah, Mei tahun 2023 tahun depan kita akan bayar termin yang kedua. Untuk tanah gereja ini ada. Saya percaya bahwa kalau Tuhan yang memulai, Tuhan akan meneruskan pekerjaannya. Tapi Tuhan membutuhkan kerja sama kita. Tuhan perlu media di mana Tuhan akan menunjukkan perbuatannya yang besar, yaitu kehidupan saya dan saudara. Jadi mulai tahun ini kita akan sama-sama terlibat di dalam proyek misi M23. Tuhan kasih ayat firman karena harus kita bayar di Mei 23 untuk mendekatkan kita kepada target itu dan visi itu dan misi itu, maka kita buat proyek itu namanya misi 23 dengan ayat dasar yaitu Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gampang ya. Jadi proyek misi yang akan kita sama-sama terlibat di dalamnya sebagai anak-anak Tuhan yang ada di GBK Kanaan untuk Mei 23 adalah proyek misi 23. Barang siapa yang digerakkan Tuhan, ada berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, mau saudara bagikan untuk misi ini, maka saudara bisa salurkan di rekening pembangunan GBK Kanaan dengan nomor rekening 66905768889 atas nama GBK Kanaan. Tapi saudara pakai kode misi 23. Bisa mengerti? Jadi ada taburan untuk pembangunan biasa, tapi ada taburan untuk M23. Saudara bisa cantumkan di transferan saudara M23 dengan kode perpuluhan saudara juga bisa. Kode perpuluhan itu hanya saya yang tahu. Pak Gembala juga dikasih tahu ulang-ulang juga dia nggak ingat. Jadi jangan khawatir. Rahasia saudara ada di saya. Ya, jadi supaya lebih accountable, lebih transparan. Saudara kalau mau tabur di rekening GBK Kanaan dengan kode M23 lalu kode perpuluhan saudara. Bisa mengerti ya? Khusus untuk misi 23. Kita akan menantikan karya Tuhan, tapi Tuhan mau mulai dari kita. Amin. Artinya begini, kalau orang di luar sana tidak bisa tolong kita, berarti kita harus tolong diri kita sendiri. Katakan setuju. Bisa mengerti ya? Tapi masalah Tuhan mau pakai orang itu urusan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan yang mengambil komitmen untuk tertanam di gereja ini, ayo sama-sama kita terlibat dalam misi 23 untuk Mei 23 pembayaran termin kedua sewa tanah GBK Kanaan sebanyak 150 juta. Besar buat saya dan saudara, tapi luar biasa. Tuhan tidak pernah bisa dibayangkan, itu karya hebat Tuhan. Amin. Nah, mulai hari ini minggu pertama untuk pembangunan. Kalau kita kedua, minggu pertama untuk pembangunan setiap bulan, dan minggu kedua dan seterusnya kita akan arahkan ke misi 23 ini. Jadi jelas ya,
Ini adalah minggu kedua. Berarti minggu kedua, ketiga, dan keempat, kolekte kedua adalah untuk misi 23. Siap terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Amin. Bersama kita terlibat menyelesaikan pekerjaan Tuhan di GBI Kanaan. Amin. Amin. Terima kasih buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya diberkati, amin. Lambaikan tangannya orang-orang yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Sebelum kita menerima berkat dari Bapak Gembala, saat ini kita akan siapkan taburan kita. Persembahan pada hari ini 2 kali, yang pertama persembahan umum dan yang kedua persembahan misi M23. Puji nama Tuhan. Kita akan angkat persembahan kita dan akan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa yang selalu menjaga melindungi kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat berkat pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tiba saatnya Bapa, kami akan mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari siapkan hati kita, siapkan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari angkat tangan lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Bagi anak domba Berkuasa. berkuasa selamanya. Bagi anak domba. Bagi Bagi anak anak domba. Bagi anak domba. bagi anak Sekali lagi katakan bagi anak domba. bagi anak domba Berkuasa. berkuasa selamanya. Haleluya. Terima kasih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang melakukan yang bagi kami jauh dari kami pikirkan, jauh dari kami doakan. Tuhan yang berkuasa yang melakukan, Tuhan yang berkuasa yang menyembuhkan, Tuhan yang berkuasa yang memulihkan, Tuhan yang berkuasa yang menetapkan langkah-langkah kami, Tuhan yang berkuasa yang menyertai kami, Tuhan yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami berterima kasih
kami bisa percaya dan kami bisa terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahwa kami setiap hari masuk dalam rencana-Mu, menikmati indahnya karya-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kami sudah menyembah Engkau. Kami berterima kasih kami dengar makanan rohani. Kami mau tertanam di pelataran rumah Tuhan. Kami mau tertanam di dalam bait-Mu. Kami mau berbuah-buah di dalam Engkau. Karena ketika Engkau datang, Engkau tidak hanya melihat kami punya akar yang tertanam, daun yang lebat, tapi Engkau mau menikmati buah itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada dalam ruangan Sakinah Glory Hall di tempat ini. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Berkati rumah tangga, keluarga, pernikahan. Kami berterima kasih buat semua yang baik. Aku berdoa kepada anak-anak-Mu yang tidak bisa datang, yang sakit dijamah oleh Tuhan, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan, yang sedang ada dalam kesibukan kerja, Tuhan sertai mereka, yang mengikuti live streaming bersama dengan kami, Tuhan pun memberkati semua kami. Kami berterima kasih Bapa, kami angkat kedua tangan kami. Kami menghadapkan wajah kami kepada Allah di sorga. Terimalah pertolongan dari Allah Bapa terjadi atas hidupmu. Hari-hari engkau dan saya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Allah menghadapkan wajahnya kepada engkau dan saya, dan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Terimalah damai dari Tuhan Yesus Kristus. Dia membawa kasih ke dalam hidupmu, menemani engkau dan saya dalam perjalananmu dan saya. Kita akan mengalami kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, damai yang kekal dari Yesus Kristus. Roh Kudus yang kaya akan penghiburan dan sukacita akan menghibur, menguatkan, menopang saudara dan saya dalam hari-hari yang akan kita jalani di awal bulan di tahun yang baru ini. Percayalah pertolongan Tuhan terjadi atas hidupmu. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah rumah tangga saudara, diberkati anak cucu saudara, diberkati apa yang kau kerjakan dengan tanganmu. Tangan Allah di sorga ada di sana. Dia yang mengokohkan perjanjian. Dia yang akan menopang, memberkati apa saja yang diperbuat anak-anakmu. Engkau buat Yesus menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dan masukmu disertai oleh Tuhan. Bakul dan tempat adonan kita disertai, dilengkapi, dicukupi oleh Tuhan. Kemah saudara dan saya dilindungi oleh Tuhan, sehingga tidak ada penyakit sampar yang berjalan dan sampai ke kemahmu. Tidak ada penyakit menular yang berterbangan yang sampai ke kemahmu. Segala kesakitan, kutuk, kemelaratan, kemiskinan, penindasan dijauhkan dari kemahmu. Engkau dan saya melihat Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Semua berkat yang terbaik kami terima, kami imani di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, mulai hari ini kekal selama-lamanya. Sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami gerejamu. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita saat teduh sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menabur. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita akan ketemu di minggu-minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati.